Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat muda, kaum milenial, usahawan, dunia industri, dan akademisi. Jumpa lagi kita dalam acara kita Obras, obrolan santai seputar SMK Negeri 4 Kepahyang, Pusat Keunggulan. Luar biasa. Oke. Alhamdulillah nih, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Diarko. Ya, Bapak Diarko. Sebelum kita bercerita lebih lanjut, Bapak kenalkan dulu nih ke sobat-sobat muda yang ada di rumah. Oke, silakan Bapak perkenalan singkatnya. Iya. Hai sobat muda, saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Nama saya Diarko. Ya, lengkapnya ya Diarko saja itu. Diarko. Saya dari SMK Negeri 11 Semarang. Saat ini mengajar matematika, juga mengajar animasi. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pelajaran sketsa. Kalian boleh menggambar apa saja yang ada di ruangan ini. Ada yang tidak jelas? Siap, Pak Guru. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak Guru. Oke. Pada hitungan ketiga, karya kalian diangkat dan ditunjukkan ke Padi. Bisa dimengerti? Siap, Pak Guru. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Anjeli, ayo tunjukkan ke Padi. Gambarnya jelek, Pak Guru. Jelek nggak apa-apa. Ayo tunjukkan. Jangan marah ya, Pak, kalau gambarnya jelek. Anjeli. Berhubungan dengan ini program SMKPK nih, di salah satu program SMKPK nih ada program GSM, Pak. Program GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Nah, ini Pak Diarko ini merupakan salah satu founder dari program GSM. Oke, Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana awal mulanya bisa Bapak bisa mengenal gerakan GSM ini, dan GSM ini apa sih, Pak, gitu? Terima kasih Mas. Ya, saya luruskan, saya bukan founder sih sebenarnya, tapi sebagai volunteer. Saya mengalami sebuah titik balik. Titik balik itu sebuah proses kondisi, di mana kondisi itu saya mengalami sebuah refleksi diri, Mas. Nah, refleksi diri, kemudian dari hasil refleksi diri itu saya melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Mengapa demikian? Jadi saya awalnya memang mengenal gerakan sekolah menyenangkan justru dari founder GSM sendiri, yaitu Bapak Nurizal dan Ibu Novi. Nah, di situ saya mengalami pergeseran paradigma. Paradigma pendidikan itu sebenarnya apa? Nah, saya merasakan ada sebuah dosa besar, Mas. Dosa besar. Dosa seperti apa tuh, Pak? Karena selama ini orientasi saya dalam mengajar itu orientasi materi.
Coba bayangkan, ketika anak-anak dijejali dengan materi, kebosanan Mas yang terjadi. Disitulah saya mengalami perubahan. Ternyata pendidikan bukan mengisi materi. Pendidikan adalah menuntun kodrat anak didik kita, Pak. Menuntun kodrat anak didik kita, yaitu kodrat rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu. Ya, anak itu sebenarnya memiliki rasa tahu yang tinggi. Masih ingat anak-anak kita yang kecil tidak diajari membaca, tidak diajari berbicara, tapi melihat lingkungan saja anak itu bisa belajar berbicara sendiri. Itu menunjukkan rasa ingin tahu. Kodrat yang kedua, Mas, adalah anak didik kita itu memiliki daya imajinasi. Imajinasi. Disitulah kita seringkali membunuh kodrat itu. Kok bisa seperti itu? Contoh dalam mengajar, kita sering menyeragamkan cara-caranya. Padahal setiap individu adalah individu yang unik, yang pantas dan menjadi keharusan untuk dibimbing, dituntun, mendapatkan daya imajinasinya. Kodrat yang ketiga, bahwa manusia itu beraneka ragam, unik satu sama lainnya. Tapi kita sering menyeragamkan itu. Dan yang keempat adalah anak-anak didik kita sebenarnya memiliki kemampuan untuk berkolaborasi. Kita selama ini selalu mengkonfrontasikan, selalu membuat ranking, sehingga antara anak yang sesama pinter bukan bisa berkolaborasi, tetapi bersaing. Nah, wajar ketika di Indonesia terjadi perpecahan, ada hoax, berita-berita hoax memecah persatuan. Masih ingat, Bapak ya? Masih ingat hal itu? Karena apa? Kita seringkali belum bisa berkolaborasi. Nah, itulah yang menjadi titik balik mengapa saya akan terus melakukan kegiatan perubahan itu. Maka dalam pembelajaran yang saya lakukan, Mas, simpel, Mas. Apa yang saya lakukan? Anak diberikan kebebasan berekspresi, diberikan kebebasan untuk menyelesaikan sesuai dengan bakat, minat, passionnya. Iya. Disitulah ternyata ketika anak di zaman sekarang kan anak generasi Z ya, Mas ya? Iya, benar. Itu justru kita pantik saja. Kita berikan motivasi, energi motivasi dengan respon positif, itu bisa menjadi energi positif yang melesat, Mas. Ya. Nah, itulah sebenarnya titik balik saya melakukan perubahan itu dengan cara apa? Menciptakan ekosistem yang menyenangkan. Gitu, Mas. Ini ada sesuatu yang menarik yang saya masuk ke hati saya gitu, Mas. Iya. Gimana? Tadi bahwa siswa itu dia pembelajar sendiri, terus punya daya imajinasi, kolaborasi, dan juga rasa ingin tahu. Nah, tetapi pola pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas, karena saya juga sebagai guru nih, Mas, kita sama-sama sebagai guru, tetapi pola pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu kok kayak mematikan potensi mereka itu loh. Justru yang seharusnya belajar itu membangun dan menumbuhkan potensi mereka, kok kayak malah seperti menjatuhkan. Gitu, Mas. Jadi Mas, ketika saya mendengar gerakan sekolah menyenangkan ini, terasa sepertinya yang saya lakukan ini salah gitu, Mas. Yang pernah saya lakukan salah. Jadi saya berpikir gimana ya untuk menerapkan supaya anak-anak ini belajar menyenangkan, tetapi materi ini tidak yang disampaikan kepada anak tuh materinya tetap dapat, tetapi didapatkan dengan cara yang menyenangkan, bukan dengan cara yang mematikan potensi anak tadi. Oke. Iya, itu, Mas.
berarti Mas sudah kena mantra GSM ini. Oh, Iya, mantra kena GSM. mantra GSM ini sudah sampai pada titik balik. Nah ini semoga dari titik balik ini akan melakukan sebuah terobosan, Mas. Karena gerakan sekolah menyenangkan itu bukan sebuah metode. Sekali lagi, bukan sebuah metode. Nah, apa itu? Gerakan sekolah menyenangkan itu sebuah ideologi. Dari ideologi yang dibangun yaitu menuntun kodrat itu, maka saya melakukan sebuah action. Apa actionnya? Kira-kira tahu nggak, Mas? Bagaimana caranya Mas kira-kira Mas? Iya. Ya. Bagaimana caranya Ya. untuk menjadi sebuah Jadi gini Mas, actionnya yang saya lakukan itu adalah melakukan sebuah kolaborasi antar mata pelajaran. kolaborasi antar mata pelajaran? Ya, mengapa? Menjadi poin penting di situ. Saya tidak bisa membayangkan ketika satu minggu, Ya. ya, anak mendapatkan pelajaran masing-masing mata pelajaran. Setiap guru memberikan penugasan satu-satu. Apa yang terjadi? Pasti anak bosan. Bosan. Kalau ada 11 mapel, 11 tugas ya Mas ya? Bosan. Terbebani. Itu menjadi hal yang pasti terjadi. Apalagi di masa pandemi. Tidak ada kontrol, sulit kontrol. Maka dari itu, kolaborasi antar mapel menjadi bagian yang terpenting. Nah, dari satu proyek Mas, bisa dikolaborasikan dengan beberapa guru. Oh, dengan guru mapel ya Mas ya? Kita berikan challenge yang bisa menumbuhkan apa? Tidak hanya sekedar hard skill, tapi menumbuhkan soft skill. Contoh soft skill, kita ini SMK. Kalau data Pelindo Mas mengatakan bahwa anak SMK itu keluhannya apa? 1, tidak bisa bekerja sama. 2, tidak bisa berkomunikasi. 3, tidak tahan banting. Dan itu Mas, budaya kerja itu sulit dilakukan karena merasa belum menjadi terbiasa. Lah, challenge yang saya lakukan diawali dari aktivitas yang pertama kali dilakukan siswa. Apa itu? Bangun tidur. Bangun tidur itu sesuatu yang pertama kali. Maka ketika bangun tidur, kita berikan challenge. Bagaimana bisa merapikan tempat tidur? Itu sebuah challenge yang sederhana, tetapi kalau terus-menerus akan menjadi habit dan menjadi kebiasaan di sekolah, akan rapi, resik gitu kan? Yeah. Seperti yang di budaya kerja di industri, ada rapi, ada resik, bersih kan gitu ya? Itu 5S ya? Iya. 5S. Iya. Begitu. Kita kan di SMK nih. Kejuruan, ada prakteknya begitu. Nah, itu kira-kira praktek bagaimana bentuk kolaborasinya Pak antara praktek yang ada di kejuruan, kompetensi yang ada di kejuruan dengan mapel-mapel yang lainnya? Ya. Sobat muda, SMK bukan sastra SMK. Orientasinya apa SMK? Bekerja. Ya. Berwirausaha, iya. Melanjutkan. Dan akhirnya kalau mau melanjutkan silahkan. Ya. Berarti apa yang dibangun di situ adalah hard skill dan soft skill. Rohnya di mana? Rohnya di jurusan. Maka yang berkolaborasi penuh itu adalah jurusan. Guru-guru produktif bagaimana bisa berkolaborasi menjadi sebuah proyek yang menjadi satu kesatuan, baru didukung oleh mapel-mapel Nurdaptif. Simpel saja Mas. Misalnya di jurusan animasi, misalnya di jurusan animasi, bisa sih berkolaborasi dengan bahasa Inggris. Dengan cara apa? Guru bahasa Inggris memberi penguatan tentang greeting misalnya, perkenalan dalam bahasa Inggris kan gitu. Nah, dari situ outputnya apa? Outputnya adalah hasil dubbing tentang greeting. Dubbing itu dibawa ke guru produktif animasi. Dikolaborasikan di situ dengan lip sync, dengan membuat gambar gerak, akhirnya menjadi sebuah proyek animasi. Tapi tidak terasa
guru bahasa Inggrisnya ikut, gitu ya. Oh, gitu. Oke, kan asik kan? Ya. Bahasa Indonesianya bisa ikut nanti. Itu kalau di animasi ya, Pak? Di animasi ya, Pak? Di animasi ya, Pak? Iya. Kalau di otomotif, saya pikir kayaknya bisa begini deh, Pak, untuk menerapkan kolaborasi itu tadi. Apa namanya? Saya kepikiran, siswa praktek itu, bagaimana kalau mereka melakukan servis terbuka, katakanlah misalnya servis gratis. Iya. Oke, ketika mereka melakukan itu, skill, kompetensi, keahliannya terasa. Ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, keberaniannya terasa. Betul, kepercayaan diri akan muncul loh, Mas. Kepercayaan diri meningkat. Iya, Oke. karena langsung ditonton masyarakat. Oke, iya. Penggunanya langsung masyarakat. Iya. Betul. Terus mapel yang lain seperti bahasa Indonesia, mereka bisa membuat laporan. Membuat laporan teks prosedural. Iya. Bahasa Inggrisnya juga teks Sudah prosedural. dengan bahasa Inggris nih. Tapi jauh lebih penting, Mas, itu anak akan belajar membangun empati, bagaimana melayani pelanggan. Ini yang jauh lebih penting, karakter building. Karakter building ya, itu. Jadi bukan hanya hard skill, tapi karakter buildingnya adalah empati. Oh, jadi shock nanti. Kalau ini Mas, kalau GSM ini bekerja berkolaborasi dengan tata usaha di sekolah. Di sekolah kan ada tata usahanya. Memungkinkan nggak, Mas? Oh iya. Gerakan sekolah menyenangkan itu dari berbagai lini, Mas. Setiap orang akan berkontribusi dengan kesadaran dirinya. Ini rohnya GSM. Di mana setiap anggota masyarakat di sekolah itu diciptakan untuk berkontribusi. Ini yang paling contoh yang simpel, Mas. Ya. Sebenarnya tidak harus banyak pegawai, misalnya bagian bersih lingkungan, tapi semua berkontribusi. Bahkan di sekolah itu perlu gini, misalnya siapa yang mau berkontribusi bertanggung jawab untuk membersihkan musola, nah, itu penting. Nah, di situ kontribusi. Oh, saya akan berkontribusi di situ. Gitu. Maka tata usaha, pegawai-pegawai yang lain semua akan berkontribusi di situ. Nah, kesadaran diri muncul, kebersamaan yang muncul, Mas. Bukan, wah ini tanggung jawab siapa, tanggung jawab bukan. Gitu. Wah, jadi Iya. menarik sekali ya, Mas. Iya. Menarik sekali. Semua pihak bisa berkontribusi dalam membangun Ekosistem yang menyenangkan. ekosistem itu. yang menyenangkan. Iya. Sebelum kita masuk ke penghujung nih, Mas, gimana sih, Mas, kesannya selama beberapa hari ini di SMK Negeri 4 Kepahyang dan juga berada di Kepahyang? Kan Mas jauh nih. Iya, iya. Saya tidak bisa mengatakan banyak. Hanya saya katakan wow. SMK 4 Kepahyang wow. Karena di situ para gurunya wah luar biasa. Sangat, kalau di bahasa Jawa, sumana, ramah di situ ya. Tapi yang sangat berkesan ketika saya menyampaikan apa itu gerakan menyenangkan adalah para guru itu antusias, dan ini sepertinya ada sebuah refleksi diri, ada titik balik untuk melakukan perubahan. Itu yang saya harapkan. Lalu saya punya pesan kepada siswa SMK Negeri 4 Kepahyang. Temukan potensi diri kalian, kembangkan potensi itu sebaik mungkin sehingga menjadi generasi unggul berkarakter. Ya, generasi unggul berkarakter. Oke, itu ya. Terakhir nih, Mas, Iya. saya minta 2 kata closing statement dari Mas untuk SMK Negeri 4 Kepahyang. SMK bisa, SMK hebat. Kalian pasti bisa itu. Terima kasih. Ini sangat menginspirasi sekali, Mas. Sangat menginspirasi sekali. Saya sebagai guru juga. Ya. Oke. Semoga SMK 4 Kepahyang semakin jaya. Amin. Iya, Oke. mudah-mudahan. Baik, sobat muda,
Itulah tadi sedikit sharing kita dengan Pak Diarko mengenai gerakan sekolah menyenangkan. Saya akhiri loh Mas, yuk. Oh, boleh. Salam GSM dong. Oh iya benar. Iya. Lupa. Iya. Salam GSM. Salam GSM. Oke. Berubah, berbagi, kolaborasi. Oke. Terima kasih Mas Ya. sudah menyempatkan waktunya dan sudah mau berbagi di SMK Negeri 4 Kepahyang. Terima kasih. Terima kasih kepada sobat muda yang telah menyaksikan obrolan santai seputar SMK Negeri 4 Kepahyang Pusat Keunggulan. Dadah. Sampai jumpa di season selanjutnya. Dadah. When you call my name